warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gema Andika Ainuriski, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SPF SD Negeri Pejaten 1, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari segi kognitif. Misalnya, saat mereka selesai mengerjakan soal evaluasi yang saya berikan, sehingga saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran dan kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya, saya kurang memperdulikan apakah murid sudah memahami pembelajaran yang saya berikan atau tidak, karena saya hanya fokus pada ketercapaian materi. Bagi saya, pembelajaran dikatakan tuntas jika seluruh siswa mencapai nilai KKM. Tak jarang, saya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami oleh murid. Akibatnya, terkadang saya sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan kurang tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh tidak hanya pada ranah kognitif saja, melainkan juga pada ranah afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid dapat bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dengan kata lain, guru bergerak sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam mengajar, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya harus memahami karakteristik murid karena setiap anak diciptakan dengan unik sesuai kodrat yang dimiliki. Saya pun juga harus menghargai murid, memberikan mereka kesempatan untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Hal yang dapat saya terapkan segera di dalam kelas adalah merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid, sehingga pembelajaran tidak lagi menjadi teacher center. Menerapkan pembelajaran abad ke-21, di mana murid berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Dengan memegang konsep merdeka belajar yang sesungguhnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun anak serta menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan agar dapat membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, akan terjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid yang berbeda. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan. Salam, Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.